Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita. Bab berikutnya, bab 44. Babu tauqiril ulama wal kibar wa ahlil fadl wa taqdimihim ala ghairihim wa raf'i majalisihim wa izhari martabatihim. Judulnya adalah memuliakan para ulama dan orang-orang tua serta orang-orang yang memiliki kemuliaan serta mendahulukan mereka di atas selain mereka dan meninggikan tempat duduk mereka atau majelis mereka wa izhari martabatihim dan menampakkan kedudukan mereka, menunjukkan kedudukan mereka. Di sini judul mengumpulkan beberapa poin, 3 poin atau 4 poin. Yang pertama, tauqir, memuliakan para ulama, kemudian orang-orang tua dan orang-orang yang mulia, yang memuliakan mereka. Yang kedua, mendahulukan mereka atas selain mereka. Yang ketiga, meninggikan majelis-majelis mereka. Yang keempat, menunjukkan kemuliaan mereka. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab." Katakanlah, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Sungguhnya yang mengambil pelajaran adalah orang-orang yang berakal. Dalam surat Az-Zumar ayat 9 ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan tidak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Artinya Allah membedakan antara orang yang berilmu dengan tidak berilmu. Maka kalau Allah membedakan, maka tidak boleh kita samakan. Maka orang yang berilmu, para ulama, harus kita muliakan. Allah mengangkat derajat mereka, kata Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sungguhnya Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian beberapa derajat. Orang berilmu diangkat beberapa derajat di atas orang yang sekedar beriman tanpa ilmu. Dan Nabi SAW bersabda, "Fadlul alim alal abid ka fadlil qamari ala sairil kawakib." Bahwasanya keutamaan seorang alim dibanding dengan ahli ibadah seperti keutamaan rembulan dibanding seluruh bintang-bintang. Meskipun rembulan cuma satu, sementara bintang mungkin ribuan atau jutaan, tetapi yang satu itulah yang sampai cahayanya ke bumi. Maka demikianlah seorang alim, meskipun dia satu, dia lebih afdal daripada ribuan ahli ibadah. Ini semua dalil-dalil yang menunjukkan syariat memuliakan para ulama. Terlebih lagi dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-ulama warasatul anbiya." Sungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. "Wal anbiya'u lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warasul ilma." Dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tidak mewariskan harta, tetapi warasul ilma, tapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Siapa yang mengambil warisan para nabi, yaitu ilmu, dia telah mengambil bagian yang besar. Dan mengambil bagian besar dari warisan para nabi adalah para ulama. Sebagaimana kita memuliakan para nabi, maka kita juga memuliakan pewaris para nabi, yaitu para ulama. Karena kalau para ulama dimuliakan, maka syariat ini akan terjaga. Ini maksud dari Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kalau kita memuliakan ulama, syariat akan terjaga. Kenapa? Karena para ulama yang membawa syariat. Tapi ketika kita merendahkan para ulama, otomatis kita merendahkan apa yang mereka bawa. Merendahkan syariat yang mereka bawa. Kalau syariat sudah direndahkan, berarti Islam direndahkan. Maka waspada, jangan sampai muncul sikap-sikap yang menunjukkan perendahan terhadap para ulama. Kalau ada orang yang mengajarkan untuk merendahkan para ulama, orang tersebut tidak benar. Karena konsekuensi dari merendahkan ulama, mereka tidak dihargai, tidak dianggap, akhirnya syariat yang mereka bawa juga tidak dianggap. Yang biasanya merendahkan para ulama adalah orang-orang jahil. Pada kesempatan saya juga mengingatkan, sebagaimana kita menghormati para ulama, kita juga menghormati para ahli ilm yang mungkin derajat mereka tidak seperti ulama, ya. Para dai yang menyeru kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kita
menghormati mereka, menghargai mereka ya karena apa yang mereka perjuangkan. Maksud saya ingatkan jangan sampai ada fenomena yang merendahkan para dai ya. Para dai yang menyuruh kepada tauhid, menyuruh kepada sunnah, tentunya tidak sempurna. Ya, mereka juga manusia, mereka juga tidak luput dari kesalahan. Maka kalau kita tidak cocok dengan pendapat mereka, kita kritiki secara ilmiah tanpa harus menjatuhkan harga diri mereka. Adalah suatu kesalahan ketika kita mengkritik para dai sambil menjatuhkan harga diri mereka, apalagi dengan tujuan untuk mengangkat diri kita. Ini perbuatan keji ya, perbuatan keji. Ketika kita mengkritik saudara-saudara kita yang sama-sama berjuang, mungkin mereka salah ya. Atau mungkin kita yang salah, apalagi terkadang hanya perkara ijtihadiyah. Perkara debatable yang dalilnya tidak ada yang qat'i. Para ulama juga khilaf. Kemudian kita milih suatu pendapat dan saudara kita memilih pendapat yang lain. Kemudian kita jadikan perbedaan ini sebagai sarana untuk mencela mereka, merendahkan mereka. Ini adalah bentuk kezaliman ya. Bentuk kezaliman. Kalau kita kritiklah dengan ilmiah tanpa harus menjatuhkan harga diri mereka. Karena ada fenomena seperti ini, kemudian sebagian dai menjadikan dai lain sebagai bahan tertawaan di podium, di mimbar-mimbar. Kemudian para mad'u ikut-ikut tertawa. Maka saya ingatkan kepada ikhwan sekalian, kalau ada seorang dai mencela, menghina, merendahkan, nyinyir dai yang lain, yang kita tahu dai tersebut juga menyuruh kepada sunnah, dia tidak sempurna. Tapi dia sudah berjuang ya. Maka jangan kita ikut-ikut tertawa. Jangan ikut apa? Tertawa. Kata Nabi SAW, at-taqwa hahuna, ketakwaan adalah di hati. Kemudian kata Nabi SAW, bihasbi imra'in minasyarri an yahqira akhahul muslim. Cukuplah seorang dikatakan buruk ketika dia meremehkan saudaranya yang muslim yang lain. Apalagi yang diremehkan tersebut adalah dai yang juga menyuruh kepada tauhid dan menyuruh kepada sunnah dan memerangi kesyirikan dan kebid'ahan. Hanya saja mungkin dia punya kesalahan, itu pun kalau salah. Dan betapa sering yang mencela dan mengejek ternyata dia yang salah. Betapa sering yang mencela dan merendahkan dia yang salah. Oleh karenanya Allah melarang kita mengejek yang lainnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum. Wahai orang yang beriman, janganlah sebagian kalian mengejek sebagian yang lain. Sampai Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin ya asa an yakunu khairan minhum. Janganlah suatu kaum mencela sebagian yang lain, bisa jadi yang dicela lebih baik daripada yang mencela, dan itu biasanya demikian kata para ulama. Kenapa? Karena yang mengejek, mencela biasanya dia sombong. Biasanya dia sombong, dan orang yang dicela mungkin dia salah, dia lebih baik daripada orang yang sombong. Maka saya ingatkan fenomena seperti ini pernah saya dapati ya, sekitar awal-awal tahun 2000 ya, 99 awal saya ikut pengajian. Maka sebagian majelis isinya menghina ustaz yang lain, merendahkan ustaz yang lain, mencari-cari kesalahan orang yang lain, mengangkat kesalahan ustaz lain dalam podium. Ini tidak boleh. Dan antum sebagai audiens tahu adab bahwasanya jangan ikut-ikutan merendahkan para dai yang menyuruh kepada Al-Qur'an dan Sunnah, karena mereka punya hak untuk dihormati. Karena kalau kita merendahkan mereka, orang tidak menuntut ilmu dari mereka. Orang tidak menuntut ilmu dari mereka. Sementara kita kaum muslimin Indonesia sangat banyak, butuh dai yang sangat banyak. Butuh daging. Saya tidak cukup di Jakarta. Saya 10 orang, 100 orang pun tidak cukup di Jakarta. Kalau ada saudara-saudara kita yang berdakwah di sana, di sini, kemudian mereka punya kesalahan atau salah berijtihad, itu pun belum tentu kita yang benar. Bisa jadi dia yang benar, kita yang salah. Cara pandang berbeda. Maka jangan jadikan kesalahan mereka sebagai sarana untuk mencela mereka. Kita butuh persatuan, butuh kedekatan di antara para dai, dan hati-hati jangan sampai audiens ikut-ikutan mempromotori atau ikut-ikutan memprovokasi adanya perendahan terhadap dai-dai yang lain ya. Ini sebagai peringatan, kebetulan cocok dengan bab yang sedang kita bahas, bahwasanya syariat menyuruh kita untuk menghormati orang yang berilmu. Apakah judulnya mengatakan bab memuliakan orang yang maksum? Tentunya tidak ya. Tapi di sini memuliakan orang yang
berilmu. Dan orang yang berilmu tidak ada yang maksum kecuali siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah betapa banyak yang tukang mengejek, dia lebih salah ternyata di kemudian hari daripada yang diejek. Hanya saja orang-orang tidak ngerti. Hanya saja orang-orang tidak mengerti. Dan biasanya yang diejek tidak membalas. Yang diejek tidak membalas. Dia membiarkan saja, dia memikirkan kemaslahatan dakwah. Kalau dibalas akan terjadi kekacauan. Oleh karenanya fenomena yang saya sudah lihat sekitar 20 tahun lalu, semoga tidak terulang kembali di zaman sekarang. Karena ikhwan, kalau ada seorang yang mengejek, merendahkan, kemudian menyinyir satu yang lain, maka jangan ikut tertawa. Saya ingatkan jangan ikut apa? Tertawa. Allahul musta'an. Taib. Hadis pertama yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, wa an Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Badri al-Ansari radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri, beliau berkata, qala Rasulullah Rasulullah SAW bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang menjadi imam adalah yang paling mahir dalam Al-Qur'an. Fa in kanu fil qira'ah sawa, kalau mereka sama dalam qira'ah dalam Al-Qur'an, fa alamuhum bis sunnah, maka yang paling berilmu tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in kanu fis sunnati sawaan, kalau mereka ternyata lebih sama dalam ilmu tentang sunnah-sunnah Nabi, fa aqdamuhum hijratan, maka yang lebih dahulu berhijrah dari Mekah ke Madinah. Fa in kanu fil hijrati sawaan, kalau mereka ternyata dalam hijrah sama-sama datang hijrah berbarengan, dan betapa banyak sahabat yang hijrah berbarengan. Fa aqdamuhum sinnan, maka yang lebih tua. Ya, wala yu'ammanna ar-rajula fi sultanihi, ya. Maka janganlah seorang menjadi imam di kekuasaan orang yang lain, ya. Wala yaq'ud fi baitihi ala takrimatihi illa biiznihi, dan jangan seorang kemudian duduk di tempat khusus seseorang pemilik rumah kecuali dengan izin sang pemilik rumah, ya. Taib, wa fi riwayatin fa aqdamuhum silman badalan sinnan au islaman, itu yang lebih dahulu masuk Islam, itu yang berhak menjadi imam, ganti dari yang lebih tua. Wa fi riwayatin ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah, yang jadi imam adalah yang paling ahli qiraah dalam Al-Qur'an, wa aqdamuhum qiraah, dan yang paling lebih dahulu tentang qiraah, lebih dahulu alim tentang qiraah. Fa in kanat qiraatuhum sawaan fa ya ummuhum aqdamuhum hijrah, ya. Maka fa in kanat qira'atuhum sawaan fa ya ummum aqdam hijrah, maka kalau ternyata qiraah mereka sama, maka yang paling lebih dahulu berhijrah. Fa in kanu fil hijrati sawaan, kalau mereka ternyata hijrahnya sama, fal ya ummahum akbaruhum sinnan, maka yang paling tua yang jadi imam. Wal murad bi sultanihi mahallu wilayatihi aw al madhi allati yakhtassu bihi. Adapun yang dimaksud dengan sultan yaitu dalam sabda Nabi, wala ya ummanna ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi, jangan seorang menjadi imam bagi orang yang lain di daerah kekuasaan orang makmum tersebut, tidak boleh. Wala ya'ummanna rajulu rajula fi sultanihi, yaitu kalau kita datang ke rumah misalnya ternyata ada salat situ, maka yang jadi imam yang pemilik apa? Rumah. Kalau kita pergi ke suatu kota ternyata dia adalah imamnya, maka tidak boleh kita jadi imam, dia yang jadi apa? Imam. Demikian juga kata para ulama, kalau kita pergi ke masjid itu ada imam rawatib, maka jangan kita maju jadi imam. Dia yang jadi imam kecuali dia beruzur atau dia memberi izin untuk jadi imam. Ini adab di antara. Meskipun mungkin kita lebih ahli qiraah, mungkin kita lebih faqih, tapi ini wilayah kekuasaan dia, maka di antara adab kita tidak boleh menjadikan dia makmum dan kita jadi imam. Apakah dia di rumahnya, apakah di kantornya, misalnya daerah kekuasaan dia, atau di kotanya, ya, atau di masjidnya, ya. Maka dia yang jadi imam. Demikian juga takrimatuhu bi fathit ta wa kasra wa hiya ma yanfaridu bihi min firashin wa sarin wa nahwihima. Demikian juga jangan kita duduk di tempat mulianya. Misalnya ada kursi khusus yang biasa diduduki oleh sang pemilik rumah atau meja khusus yang dipakai oleh penguasa di situ, maka jangan kita tahu-tahu duduk di situ. Tidak boleh kecuali dia izinkan.
Eh, di antara cerita menarik yang saya pernah dengar, kisah tentang, kalau saya tidak salah ingat ya, salah satu adalah cucunya Syekh Abdul Razak, kemudian yang satunya adalah anaknya Syekh Abdul Razak. Saya waktu ketemu mereka, mereka lagi cerita. Jadi yang cerita kakak mereka yang paling tua cerita. Ini dua orang dulu, mereka pernah berselisih. Jadi suatu hari sang anaknya Syekh Abdul Razak datang ke cucunya Syekh Abdul Razak. Berarti anaknya omnya kan? Omnya, tapi umur mereka sama. Saya ketemu mereka berdua, saya juga main sama mereka berdua. Jadi omnya mengunjungi ponakannya dan ada janjian nanti kita bakalan apa? Saya akan masakan kamu, masakan kosakan, maka biasa di sana laki-laki juga masak biasa. Maka dia masakan buat omnya. Kemudian akhirnya azan. Kemudian mereka ada kesibukan, hanya mereka ke masjid. Mereka ke masjid, ternyata imam sudah selesai. Akhirnya mereka pulang. Ketika mereka pulang, mereka sholat di rumah akhirnya. Ketika mereka sholat di rumah, akhirnya sang om maju untuk sholat. Karena dia merasa dia lebih alim, karena dia memang lebih hafid. Dia hafid Quran. Omnya ini hafid Quran. Ya. Hafid Quran. Ya. Ponakannya bilang, kalau nggak salah, saya lupa dia hafid atau tidak. Tapi omnya hafid Quran, saya kenal. Masih SMP ya. Kemudian yang ponakannya bilang, enggak. Saya yang tinggal di sini. Kau jadi makmum saya. Ada hadisnya katanya. Ada. Ini kisah nyata ini. Kata omnya, enggak, saya hafid Quran. Hafid Quran. Engkau, saya lebih tua, saya om kamu, saya hafid Quran, saya jadi imam. Kata ponakannya, enggak. Yang punya rumah yang jadi imam. Yang punya rumah jadi imam. Kemudian saya lupa apakah salah satu maju kemudian dia Allahu Akbar jadi imam. Yang satunya tidak mau jadi makmum. Subhanallah. Akhirnya permasalahan ini ribut di antara mereka. Yang menakjubkan, mereka angkat permasalahan ini kepada salah seorang kibar ulama. Anak muda ini, dua orang ini. Kita tanyakan kepada ulama. Ini saya yang takjub, subhanallah, mereka bertahan dengan hadis. Satu punya dalil. Mereka tidak mau mengalah, enggak. Enggak ada, yaudah om saja, enggak. Ada hadisnya, enggak boleh. Akhirnya, saya lupa mereka ketemu dengan, pokoknya mereka sebut salah seorang kibar ulama, tatkala mereka umrah, mereka ketemu, mereka tanya. Kibar ulama tersebut, kalau tidak salah yang dibenarkan yang pemilik rumah. Karena wala ya ummannar ar-rajula fi sultanihi. Tidak boleh seorang menjadi imam di wilayah kekuasaan makmumnya kecuali diizinkan oleh sang makmum. Ini kisah kelihatannya sederhana tapi saya takjub. Ini dua anak masih SMP tapi mereka serius dalam masalah apa? Agama ya. Sampai mereka tanyakan kepada kibar ulama dalam masalah tersebut. Taib, ini dalil bahwasanya seorang yang ahli ilmu dimuliakan dan dia yang lebih berhak menjadi imam. Rasulullah SAW berkata, ya ummul qaum aqra'ukum li kitabillah. Yang jadi imam adalah yang paling mahir baca Quran di antara kalian. Kalau ini di zaman sahabat, orang yang paling banyak hafalannya dia yang paling alim. Dia yang paling alim. Karena zaman sahabat dahulu mereka belajar Al-Quran 10 ayat. Mereka setelah belajar Al-Quran, mereka belajar tafsirnya dan mereka mengamalkannya. Baru mereka lanjutkan dengan 10 ayat berikutnya. Itu metode para sahabat. Sehingga kalau mereka punya hafalan banyak, pasti mereka lebih alim. Beda kalau kita zaman sekarang ada orang hafal Quran tapi enggak punya ilmu sama sekali. Tapi di zaman Nabi ini ketika Nabi mengatakan aqra'um li kitabillah, yang paling hafal Quran, maka dia pasti yang paling faqih, dia yang paling berilmu. Makanya jika ada dua orang yang satu lebih banyak hafalan tapi satu lebih faqih, mana yang didahulukan menjadi imam? Wallahu a'lam bishawab, yang lebih faqih. Karena masalah imam butuh dengan kefakihan. Bagaimana kalau kondisi begini, bagaimana kalau kondisi begini. Tentunya dia punya hafalan yang cukup untuk menjadi apa? Menjadi imam. Karena sebagian imam jadi imam tapi dia enggak ngerti apa-apa tentang fikih imam. Kalau salah bagaimana, kalau ada hujan bagaimana, kalau ada gempa bagaimana, dia enggak ngerti tentang fikih menjadi seorang. Kalau dia batal bagaimana ya. Kalau dia lupa bagaimana ya. Sering dia tidak belajar sehingga tidak tahu bagaimana fikih yang benar. Ketika ada anak-anak yang ribut bagaimana, ketika ada yang menangis bagaimana, ketika orang dalam kondisi capek bagaimana, ini butuh fikih. Fikih tersebut yang paham adalah seorang yang berilmu. Jadi ketika Nabi mengatakan ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah, yang jadi imam yang aqra maksudnya yang afqah, yang paling faqih. Dan ini ketika di zaman sahabat yang paling banyak hafalan dia yang paling faqih. Oleh karenanya, seingat saya Abul Hasan Al-Asy'ari
rahimahullahu taala berdalil dengan hadis ini untuk menunjukkan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang paling berhak menjadi khalifah. Yang paling berhak menjadi khalifah. Kenapa? Ketika Nabi SAW sakit, siapa yang disuruh jadi imam? Abu Bakar. Bahkan ketika Aisyah atau Hafsah menawarkan Umar, Rasulullah tidak mau. Sampai Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, inna Abu Bakrin rajulun bakka." Ya Rasulullah, wahai suamiku, Abu Bakar tuh suka menangis. Kalau jadi imam orang tidak dengar karena terisak-isak. Kata Rasulullah SAW, Abu Bakar. Tidak ada yang lain kecuali siapa? Abu Bakar. Dan ketika Abu Bakar jadi imam, tidak ada yang protes. Ini menunjukkan yang paling fakih di kalangan para sahabat siapa? Abu Bakar. Karena dia yang paling berhak untuk jadi imam. Dan secara otomatis ketika Nabi SAW meninggal, maka yang lebih utama untuk menjadi apa? Khalifah. Dia yang paling utama untuk menjadi khalifah. Ini di antara dalil bahwasanya yang berhak menjadi khalifah adalah Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman, bukan Ali radhiyallahu anhum ajma'in, tapi Abu Bakar yang paling berhak jadi imam. Ini juga dalil bahwasanya masalah imam adalah kedudukan yang penting dalam agama. Kita bukan menjadikan seorang imam bukan masalah enggak enakan. Oh, dia yang paling tua jadi imam, bukan masalah enggak enakan. Ini masalah syar'i. Rasulullah perintahkan, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Yang jadi imam yang lebih ahli Al-Qur'an. Kalau orang tua tapi dia bacaannya tidak, tajwidnya enggak benar, kurang bagus, sementara ada yang muda tapi dia juga dia punya ilmu lah cukup. Dia yang lebih utama jadi imam. Dia yang lebih utama jadi imam. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan sinnan belakangan. Kata Rasulullah SAW menjadi imam yang paling mahir Al-Quran. Kalau sama yang paling mengerti tentang apa? Sunnah. Kalau sama yang paling dulu hijrah. Kalau sama baru yang paling tua. Bahkan dalam riwayat bukan yang paling tua. Yang pertama kali masuk apa? Islam. Jadi tua ini disebutkan yang terakhir. Bukan faktor utama yang pertama untuk dijadikan imam. Karena subhanallah, saya lihat imam ini bergengsi, artinya orang senang jadi apa? Jadi imam. Tapi kalau kamu enggak pantas enggak boleh. Kalau kamu enggak pantas, masih ada yang lebih alim, masih ada yang lebih ahli baca Quran, jangan kau jadi imam. Bahkan dalam satu hadis kata Rasulullah SAW, "Salasatun la turfa'u salatum fawqa ra'sim shibran." 3 orang yang salatnya tidak akan naik di atas kepalanya, di antaranya rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Seorang jadi imam, makmumnya benci sama dia. Bacanya enggak enak, suka lupa-lupa di tengah jalan, bacanya itu terus ya. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq. Orang pengin baca ayat-ayat, dengar ayat-ayat yang lain ya. Kalau terkadang baca terlalu panjang, murojaah kok jadi imam. Murojaah nanti di rumah. Ini jadi imam jangan murojaah. Orang enggak kuat di belakang. Dia tidak ngerti fikih, orang tidak suka. Ini seperti ini tidak boleh. Tidak boleh. Yang saya katakan imam adalah kedudukan bergengsi dan ini bukan masalah enggak enakan. Maka yang lebih berhak jadi imam harus ikut syariat. Yang paling ngerti tentang ilmu atau yang qiraahnya oke untuk menjadi imam sehingga orang ketika mendengar qiraahnya jadi khusyuk, jadi terbantu untuk bisa sholat lebih tentram, lebih tenang. Bukan masa yang lebih tua tapi ternyata suaranya enggak kedengaran ya, hafalannya kurang ya. Kemudian suka lupa-lupa di tengah jalan, maka tentunya tidak ya. Kita bilang kita muliakan dia dari sisi lain, tapi kalau imam ini kedudukan syar'i, yaitu makom syar'i yang harus kita penuhi sesuai dengan syariat, yaitu yang paling aqra'uhum li kitabillah, yang paling qari dalam Al-Qur'an. Ini menunjukkan memuliakan ahlu al-ilm, yaitu ahli Quran kita muliakan. Kemudian hadis berikutnya wa an Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Badr al-Ansari qala kana Rasulullah sallallahu yamsahu manakibana fi salati. Adalah Rasulullah sallallahu mengusap pundak-pundak kami di salat. Itu Rasulullah sallallahu sayang kepada para sahabat dengan penuh kelembutan. Wa yaqul istau, luruslah kalian ketika dalam saf. Wala takhtalifu, dan janganlah kalian berselisih, jangan miring-miring ketika saf. Fatakhtalifa qulubukum, maka hati kalian akan berselisih. Liyalini minkum ulul ahlami wan nuha, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Hendaknya di belakangku, setelahku adalah orang-orang yang ulul ahlam, yaitu orang-orang yang cerdas ya, atau orang wan nuha, atau disebut orang-orang yang balik. Kemudian setelah mereka di riwayat Muslim. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Nawawi, liyalini huwa bi takhfifin nun wa laysa qablaha ya. Liyalini maksudnya di belakangku, itu
setelahku adalah orang-orang yang ulul ahlam wan nuha, itu orang yang balighun, orang yang cerdas. Wan nuha al-uqul wa ulul ahlam maknanya humul balighun wa qila ahlul hilm wal fadl, yaitu orang-orang yang mulia. Ini jadikan dalil bahwasanya sebagaimana imam adalah kedudukan bergengsi, demikian juga saf pertama. Rasulullah SAW mengajarkan saf pertama orang-orang yang ulul ahlam wan nuha, yaitu orang-orang yang mulia, orang yang mulia. Karena dibutuhkan di belakang imam orang-orang yang mengerti tentang fikih keimamahan. Dia mengerti tentang fikih imamah. Bisa jadi imamnya batal, maka dia yang menggantikannya. Bisa jadi imamnya lupa, maka dia yang menegurnya. Dia lebih tahu tentang bagaimana solat yang benar, bagaimana fikih yang benar tentang apa? Tentang solat. Ya. Oleh karenanya di belakang imam harusnya orang-orang yang mengerti tentang fikih dan mereka memiliki ilmu. Saya kalau nggak salah ingat di Masjid Nabawi, sebagian ulama seperti Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, kalau nggak salah sudah meninggal ya, rahimahullahu taala. Ya. Saya tidak tahu sudah meninggal atau belum ya. Sudah ya, kalau nggak salah sudah. Saya sudah lihat beliau lagi. Abu Bakar Al-Jazairi, beliau kalau mengajar di Masjid Nabawi adalah bagian di belakang, agak belakang, sebelah kanan, sayap kanan dari kiblat sebelah kanan. Tapi kalau sudah waktunya sholat, beliau dibawa ke depan. Jadi memang ada tempat khusus buat beliau di belakang apa? Imam. Tidak mengapa, karena memang dibutuhkan orang seperti itu yang sebagai bentuk pemuliaan kepada mereka, karena mereka adalah ulama, mereka adalah ahli ilm, maka mereka di belakang imam di saf pertama ya. Adapun kalau setelahnya enggak ada masalah, tapi kalau yang dekat dengan imam itu harus orang-orang yang paham tentang fikih, tentang ilmu, karena khawatir imamnya ada lupa atau sesuatu yang terjadi, dia bisa gantikan sang imam dan seterusnya ya. Ini bentuk pemuliaan terhadap para ulama. Dan hadis ini juga dijadikan dalil oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala bahwasanya kedekatan kepada imam adalah suatu kemuliaan. Liyalini, kata Rasulullah SAW, hendaknya yang belakangku langsung orang-orang yang balik, orang-orang yang memiliki keutamaan. Maka kalau seorang jadi makmum, kalau dua makmum maka kanan kiri. Bukan imam di tengah kemudian makmum di kanan-kanan, enggak. Tapi demikian, kanan kiri. Kalau ada lagi yang ketiga sebelah kanan, yang keempat sebelah kiri, yang kelima sebelah kanan, yang keenam sebelah kiri, sehingga tetap mendekat kepada imam. Karena dekat dengan imam ada kemuliaan, di antaranya dalil hadis ini. Kemudian Syekh Utsaimin punya fikih sendiri. Beliau mengatakan bahwasanya hadis ini adalah anjuran agar yang di belakang Nabi atau di belakang imam adalah orang-orang yang balighun ya. Dan berusaha saf pertama adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang baligh. Tapi kata beliau, ini bukan Rasulullah mengatakan harus di saf pertama orang yang baligh, tapi anjuran agar orang-orang yang berilmu di belakang imam dan orang-orang yang baligh harusnya di saf pertama. Kata beliau, tapi kalau ada anak-anak yang kemudian datang ke saf pertama, maka jangan didorong ke belakang. Kata Syekh Utsaimin, karena ada hadis lain yang mengatakan seorang yang sampai pada suatu tempat yang belum didatangi oleh muslim yang lain, maka dia lebih berhak dengan tempat tersebut. Syekh Utsaimin membawakan dalil sehingga dia mengatakan ada dalil yang mengatakan demikian. Oleh karena jika ada seorang anak yang dia mumayyiz, dia bisa sholat dengan tenang dan dia ngerti, dia tidak bikin kacau, dan dia sudah di saf pertama, tidak boleh seorang membuat dia mundur. Mana di belakang, om depan. Kata Syekh Utsaimin enggak boleh. Kenapa? Karena ini membuat anak tersebut benci dengan om tersebut pertama. Yang kedua, anak ini akan benci dengan masjid. Sudah di depan suruh belakang, Mafsadah berikutnya bisa jadi kalau semua anak kumpul di belakang, mereka ngobrol sendiri. Ini pendapat fikih Syekh Utsaimin rahimahullah taala, ada wajhun, artinya ada sisi pendalilan yang kuat karena beliau melihat ada dalil lain yang menunjukkan seorang muslim manapun yang sampai suatu tempat, maka belum ada yang sampai pada situ, maka dia yang lebih utama dengan tempat tersebut. Intinya kalau ada anak-anak masuk ke masjid, jangan kita kumpulkan mereka di belakang sendiri. Memang ada sebagian ahli fikih mengatakan demikian. Jadi orang dewasa, anak-anak kumpul belakang, saf paling belakang. Ini rentan mereka apa? Ngobrol di belakang, gibahin om-om di depan. Wow. Itu. Tapi kalau mereka di depan, ya apalagi, maka mereka dipisah-pisahkan. Di depan, di samping kita. Kalau kita bawa anak dan dia mumayyiz, bisa sholat, bisa ngerti, di samping kita. Ya, agar tidak ribut. Biar temannya di samping bapaknya. Ya.
Dan sehingga mereka termotivasi untuk ke masjid. Anak-anak inilah nanti jadi generasi berikutnya pengganti kita. Kalau mereka benci dengan masjid, ya repot. Mereka nanti masa muda kacau ya. Akhirnya kita sabar kalau anak yang mungkin agak nakal-nakal. Jadi kita sabar. Kita jangan terganggu. Karena mereka nanti generasi setelah kita. Kalau kita bikin ribut, kita usir anak-anak semuanya, repot. Nanti masjid kosong dari anak-anak. Dari kosong dari anak-anak, nanti masa depan kita anak nggak ada yang suka masjid ya. Intinya di sini ada bentuk pemulihan terhadap orang-orang berilmu. Mereka lebih berhak untuk berada di belakang apa? Di belakang imam. Tapi kalau nggak ada yang berilmu sama saja ya semuanya, tidak apa-apa. Ilmu kita sama Ustaz, ya udah di depan, yang di luar di depan. Tapi kalau ada yang berilmu kita dahulukan, kamu di luar ya. Kamu dahulukan. Oleh karenanya masalah imam tadi saya katakan, ini baru saf pertama juga kedudukan bergengsi, apalagi masalah imam. Maka imam itu bukan masalah nggak enakan. Kalau ternyata antum misalnya berlima bersafar, ada seorang di antara lima tersebut ada yang ahli, dia yang jadi imam. Dia mengatakan udahlah, bukan tawaduk kamu aja, enggak boleh. Rasulullah yang suruh. Kamu tawaduk tidak pada tempatnya. Kalau kamu tahu kamu lebih ahli daripada 4 orang tadi, kamu yang jadi imam. Dia bilang, tawaduk kamu aja. Saya pernah satu hari safar di antara Mekah dan Madinah ya. Kemudian tiba azan qomat, orang Saudi banyak, orang Saudi, kemudian saya juga. Tahu-tahu ada seorang Pakistan kalau langsung maju depan jadi imam. Kita pertama menunjukkan, tahu-tahu dia langsung maju, mungkin kelamaan nunjukkan dia maju. Ya sudah, bacaannya kacau. Wah, habis itu semua enggak maju dari tadi, dia maju. Kita enggak ada yang suruh dia maju, tapi dia pede maju ke depan. Mungkin di kampungnya dia jago, tapi di Saudi ini masalah. Saudi baca kacau salah-salah ya. Itu gimana lagi ya? Gimana lagi ya? Zaman sekarang agak repot, kita mau maju nanti tersinggung. Ini masalah sensitif masalahnya ya. Ada orang tua kita dia nggak jadi imam nanti dia tersinggung. Kita ditunjuk mau maju juga salah-salah ya. Ya begitulah kondisinya. Taib hadis berikutnya sama. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyalini minkum ulul ahlami wan nuha thumma alladhina yalunahum. Hendaknya yang berada di belakangku adalah orang-orang yang mulia atau orang yang balighul, orang yang balik, thumma alladhina yalunahum, kemudian setelahnya dan setelahnya. Rasulullah ulangi sampai 3 kali. Hendaknya di belakangku orang-orang yang mulia atau orang yang berakal, kemudian yang setelahnya dan setelahnya. Sampai 3 kali. Penekanan. Ini tentang bahwasanya masalah saf bukan masalah sembarangan. Apalagi masalah imam. Maka ini bentuk pemulihan terhadap orang-orang yang mulia. Orang mulia di depan, belakang. Meskipun dia agak belakang, dia suruh maju. Ustaz sini. Atau siapa suruh di belakang dia, karena kita bentuk memuliakan terhadap apa? Memuliakan terhadap yang suruh Nabi SAW. Meskipun dia paling belakang. Kalau kita lihat dia di depan. Ini tempatmu di sini ya. Yang suruh Nabi SAW. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa iyyakum wa haisyatil aswaq. Hendaklah kalian waspada dari apa istilahnya? Kalau di pasar tuh keributan di pasar, angkat suara, ribut, ya, kemudian campur baur. Itu tidak boleh di masjid, itu di pasar. Di masjid tempatnya tenang, tempatnya baca Quran, tempatnya sholat, tempatnya belajar. Bukan tempatnya ribut, angkat suara, ribut-ribut, ya. Bicara perdebatan, enggak. Masjid tempatnya adalah sholat untuk ibadah. Kalau ribut-ribut di pasar tidak jadi masalah. Taib wa an Abi Yahya qila, hadis berikutnya dari Abu Yahya dikatakan namanya adalah Abu Muhammad Sahal bin Abi Hasmah bi fathil ha wal mu'iskanitha al musallatsah al ansari, yaitu Abu Hasmah al Ansari radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, intalaqa Abdullah bin Sahal bin wa Muhayyisah ibnu Mas'ud. Ada 2 orang berjalan, satu namanya Abdullah bin Sahal, yang satu namanya Muhayyisah bin Mas'ud ila Khaybar wa hiya yauma idzin sulah. Ketika itu mereka pergi ke Khaybar, dan Khaybar ada sulah, yaitu orang-orang Yahudi tinggal di situ karena mereka ditaklukkan dalam perang Khaybar pada tahun 7 Hijriah, kemudian mereka menyerah dan mereka tidak diusir oleh Nabi. Nabi memberi keringanan kepada mereka, mereka tetap kerja di Khaybar, tapi hasilnya dibagi dengan apa? Dengan kaum muslimin. Mereka tidak diusir dari Khaybar. Mereka kerja di Khaybar dan mereka hasilnya dibagi kepada kaum muslimin, karena mereka takluk. Mereka sebenarnya berhak untuk dibunuh, tapi Rasulullah SAW tidak bunuh. Tapi mereka dibiarkan kerja dan hasil untuk kaum muslimin. Fatafarraqa, lalu mereka sampai di Khaybar, mereka berpisah. 2 orang ini.
Kemudian fa'ata Muhayyisatu ila Abdullah bin Sahal wa huwa yatashahhatu fi damihi qatilan. Kemudian Muhayyisah datang, yaitu Muhayyisah bin Sahal datang kepada Abdullah bin Sahal, ya. Muhayyisah bin Mas'ud datang kepada Abdullah bin Sahal sementara dalam kondisi darahnya bercucuran. Kemudian dia meninggal dunia. Tapi sebelum meninggal dia sempat datang kepada teman satunya, kemudian dia bercucuran darah meninggal dunia. Fadafanahu, kemudian Abdullah bin Sahal pun menguburkan Muhayyisah. Tsumma qadimal Madinata, kemudian Abdullah bin Sahal pun datang kota Madinah. Fantalaqa Abdurrahman bin Sahal wa Muhayyisah wa Huwaisah ibna Mas'ud ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian berjalan beberapa orang menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam melaporkan hal ini. Yaitu Abdurrahman bin Sahal, kemudian Muhayyisah ibnu Mas'ud dan Huwaisah. Mohon maaf, yang meninggal Abdullah bin Sahal, ya. Fa ata Muhayyisah ila Abdullah bin Sahal wa huwa yatashahhatu fi damihi qatilan. Muhayyisah datang kepada Abdullah bin Sahal, Abdullah bin Sahal yang meninggal, yang bercucuran apa? Darah. Maka Muhayyisah kemudian bin Mas'ud menguburkan Abdullah bin Sahal. Setelah dikuburkan dia pergi ke kota Madinah. Kemudian Muhayyisah berjalan dengan dua orang yang lain. Abdurrahman bin Sahal itu saudaranya Abdullah bin Sahal, kemudian Muhayyisah bin Mas'ud, kemudian Huwaisah bin Mas'ud, 3 orang. Pergilah mereka menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadhahaba Abdurrahman yatakallam. Maka Abdurrahman dia mulai wakil dari 3 orang dari mereka bertiga, dia yang bicara sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia mulai bicara, padahal dia yang paling muda, wa huwa ahdatsul qaum. Dia yang paling muda di antara 3 orang. Dia yang Abdurrahman bin Sahal paling muda daripada Huwaisah dan Muhayyisah ibnu Mas'ud. Maka kata Rasulullah SAW, kabir, yang lebih tua yang bicara. Yang lebih tua yang bicara. Fasakata, akhirnya Abdurrahman bin Sahal pun diam. Fatakallama, akhirnya yang lebih tua yang berbicara kepada Nabi SAW. Setelah berbicara menceritakan kejadian, maka Rasulullah SAW berkata, atahlifuna wa tastahikuna qatilakum, maka kalian mau bersumpah, itu qasamah. 50 orang dari kalian bersumpah bahwasanya saudara kalian telah dibunuh oleh seorang Yahudi atau seorang yang tinggal di Khaybar. Maka kalian akan berhak untuk menghukum orang yang membunuh. Ini namanya masalah fikih qasamah, yaitu jika ada seorang pergi ke negeri yang kelihatannya ada permusuhan, tahu-tahu seorang tersebut terbunuh. Namun tidak ada bukti nyata siapa yang bunuhnya. Tapi keluarganya sudah menduga yang bunuh si fulan dari suku yang lain. Maka dalam syariat boleh ini dari suku ini yang menduga siapapun, meskipun mereka tidak punya dalil, maka mereka bersumpah 50 orang dengan sumpah tertentu, sehingga kami curiga si fulan, dia pasti yang bunuh adik kami misalnya. Ini namanya qasam. Ini hukum fikih tersendiri, ya. Intinya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kabir, yaitu yang lebih tua yang berbicara, ya. Lebih tua yang berbicara. Ini dalil bahwasanya di antara bentuk orang yang harus kita hormati adalah yang lebih tua, ya. Satu, orang yang lebih berilmu. Yang kedua, di antara yang kita hormati orang yang lebih tua, ya. Dan dalil banyak menunjukkan akan hal tersebut. Akan datang hadis-hadisnya, di antaranya laisa minna lam yarham saghiran lam yaqir kabirana. Bukan dari golongan kami yang tidak rahmat, yang tidak sayang kepada yang kecil dan tidak menghormati yang besar, ya. Oleh karenanya menghormati orang yang lebih tua, untuk lebih dulu berbicara, itu adab. Itu adab. Kalau kita lagi rame-rame, yang tua diam, kita jangan ngomong melulu, ya. Kita diam, ya. Dan ini dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Suatu hari Nabi SAW pernah memberi teka-teki kepada para sahabat tentang pohon korma. Utiya bi jummar, Rasulullah SAW waktu itu sedang makan jummar. Jummar itu adalah jantung, yaitu kalau batang korma paling atas, batangnya dicungkil, dalamnya itu warna putih agak manis, namanya jummar. Saya pernah makan, ya. Kalau diambil itu, maka biasanya pohon korma sudah mati karena diambil dalamnya, maka dia sudah tidak bisa berbuah lagi. Biasanya kalau korma sudah tua, ditebang, maka diambil jumarnya dan bisa dimakan, ya. Maka Rasulullah sedang makan itu, kemudian Rasulullah kasih pertanyaan bahwasanya ada sebuah pohon, ya. Inna minas syajarah lama barakatuha ka barakatil muslim. Sungguhnya di antara pohon-pohon ada pohon yang keberkahannya seperti seorang mukmin. Rasulullah sebutkan ciri-cirinya, di antaranya la tahatu waraquha. Daunnya tidak gugur. Daunnya tidak gugur. Kemudian Rasulullah sebutkan ciri-cirinya. Kemudian Rasulullah mengatakan hadithuni ma hiya. Kabarkan kepadaku pohon apakah itu.
Ketika itu yang hadir ada Abu Bakar, ada Umar, ada para sahabat, di antaranya ada Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, "Fadhahaban nasu ila syajaril bawadi." Orang-orang pun berpikir ini pohon yang susah. Mungkin pohon ini, pohon-pohon di lembah-lembah, pohon ini ya Rasulullah, pohon ini Rasulullah. Ternyata salah. Teka-tekinya mudah, Rasulullah sedang makan apa? Bagian dari korma. Akhirnya tidak ada yang jawab, Rasulullah mengatakan, "Innahan nakhlah." Dia adalah pohon korma. Setelah itu mereka buyar, maka Ibnu Umar cerita sama bapaknya, "Wahai Umar, wahai ayahku, tadi waktu Rasulullah tanya tersebut, fawaqa fi nafsihi annaha nakhlah." Maka terbetik dalam hatiku sebenarnya itu korma. Jawabannya sudah jelas, ciri-cirinya jelas, apalagi Rasulullah sedang makan jumar jantung apa? Korma. Terus kata Umar, "Kenapa kau tidak jawab? Kalau seandainya kau jawab, aku lebih suka daripada mendapatkan ini dan ini." Itu Umar senang kalau anaknya bisa menjawab sehingga nampak kemuliaannya. Ini motivasi bagi dia untuk ke depan masa depannya. Apa kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu? "Aku melihat engkau dan Abu Bakar di situ dan kalian berdua tidak jawab." Oh, saya jawab. Kalian berdua tidak jawab. Dalam riwayat yang mengatakan, "Fa idza ana asgharul qaum." Saya tengok-tengok saya yang paling apa? Muda. Dan di antara anak-anak di antara adab anak muda tidak apa? Tidak ngomong. Ada yang lebih tua, biarkan yang tua yang ngomong. Ente masih bisa ngomong, yang tua mati ente nanti bisa ngomong. Jangan sekarang ngomongnya. Kalau udah mati semua ente bisa ngomong. Kecuali ente dipersilahkan. Ya. Ini di antara adab kabir kalau ada yang lebih tua kita biarkan tua yang berbicara. Nabi mengajarkan adab. Bisa jadi tadi Abdurrahman bin Sa'ad lebih ngerti tentang ceritanya, tapi Rasulullah kabir ada yang lebih tua biar mereka yang apa? Cerita. Nanti kalau mereka sudah berbicara, yang muda boleh membantu. Jadi tidak harus kemudian yang anak muda yang berbicara. Tapi kita di majelis ilmu ada ustaz yang lebih tua, biarkan yang tua yang berbicara. Kecuali dia mempersilahkan kita, baru kita berbicara. Kalau enggak, biarin dia yang berbicara. Dia yang berbicara sebagai bentuk penghormatan kepadanya. Baik demikian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.